saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang kami kasihi. Malam ini Sapaan Kasih akan menampilkan keluarga masa depan dengan Pendeta JH Halomo. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Topik kita malam ini adalah keluarga masa depan. Kalau kita mengetahui bahwa keluarga ini terdiri dari suami dan istri dalam membentuk rumah tangga, dan suami dan istri adalah laki-laki dan perempuan. Nah, tentunya menyangkut mengenai laki-laki dan perempuan ini, sebelum dibina, artinya sebelum dibina rumah tangga itu, nah bagaimana ini Pak? Hubungan mereka sebelumnya, apakah mereka juga mencita-citakan masa depan yang baik, ataukah hanya langsung mereka berumah tangga? Menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih Pak. Bicara mengenai keluarga masa depan, memang pertama-tama harus memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada satu pepatah mengatakan seperti ini Pak: Men are from Mars, women are from Venus. Laki-laki adalah dewa Mars dan dewa peperangan, sementara perempuan adalah Venus, dewi kecantikan. Maka secara prinsip kita boleh katakan bahwa perbedaan sering menjadi sumber konflik di tengah-tengah keluarga. Karena sebagai laki-laki dia berpikir secara logika, sementara sebagai perempuan dia banyak berintuisi, menghayalkan segala sesuatu yang penuh dengan perasaan. Maka memang tidak jarang dan tidak heran kita Pak, kalau sebagai suami mungkin dia menghafal pemain Liga Italia sampai supporternya, sementara ulang tahun istrinya dia tidak akan ingat itu Pak. Nah, jadi memang itu tadi, bahwa laki-laki adalah dewa yang menjadi peperangan, artinya dia mengandalkan secara logika, sementara sang perempuan adalah mengandalkan intuisi yang penuh dengan hayalan. Nah, itu kira-kira persoalannya Pak. Nah, kalau begitu, perbedaan ini bagaimana bisa menyatukan Pak? Kalau yang satu katakanlah sebagai peperangan, sementara yang lain itu hanya katakanlah sebagai dewi saja dia, kan ini kan nggak klop ini. Bagaimana bisa menyatukan antara laki-laki dengan perempuan ini dalam rumah tangga yang akan dibentuknya Pak? Justru disitulah persoalan kita Pak. Ketika ada satu dewa berperang, ada satu dewi kecantikan, maka ketika ini dikombin, ini sangat luar biasa sekali. Karena kalau hanya keluarga itu hanya dengan cantik-cantik saja, tanpa ada jiwa peperangannya, maka keluarga itu tidak akan bahagia. Tapi berperanglah dengan kecantikan ini, dan dengan peperangan ini akan memunculkan kecantikan. Disitulah terjadi harmonisasi keluarga. Itulah yang diharapkan. Kalau boleh saya katakan bahwa dewa peperangan ini mungkin ini kategori cecok, tapi jangan salah dan jangan berprasangka buruk bahwa keluarga yang cecok itulah yang cocok Pak. Oh, cekcok dan cocok. Cocok itulah sumber kecocokan. Karena kalau tidak dia pernah cocok, berarti dia tidak pernah berdiskusi, dia tidak pernah berbeda pendapat. Tapi ketika dia berdiskusi, dimungkinkan akan muncul perbedaan pendapat. Tapi ketika ada perbedaan pendapat, disitulah sebenarnya kedua pribadi ini sangat diutuhkan dalam ciptaan Tuhan. Begitu dia Pak. Luar biasa. Jadi kalau begitu, di dalam rumah tangga itu perbedaan itu boleh ada, tetapi jangan egonya masing-masing muncul antara laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Justru memang ego harus ada. Cuma persoalan bagi kita sekarang bagaimana untuk mensetir ini supaya jangan ada nilai egonya yang terlalu lebih, supaya jangan juga ada terlalu rasa mindernya. Nah, maka saya sering katakan kalau di dalam khotbah itu Pak, maka sebagai laki-laki dewa peperangan, saya boleh tanya sama laki-laki, bisakah kamu sebutkan 5 karakter yang lebih lembut daripada istri Anda?
Saya tanya ini dari kaum bapak, kaum laki-laki, lebih banyak geleng kepala. Atau sebaliknya, di kalangan ibu saya juga boleh tanya, Pak, apakah Anda boleh menyebutkan 5 karakter keperkasaan dari suami Anda yang otomatis mereka juga akan bisa setuju dengan itu? Maka kaum istri juga mengatakan, tidak bisa Pak Pendeta. Kenapa? Berarti memang kita adalah berbeda di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa, dengan perbedaan ini kita sudah disatukan menjadi satu. Itu prinsipnya, Pak. Oh begitu ya. Jadi berarti setiap laki-laki maupun setiap perempuan ada masing-masing uniknya juga, Pak ya? Jelas, Pak. Oh. Jadi dengan keunikan inilah kita dibentuk oleh Tuhan. Dengan keunikan inilah kita mau membentuk rumah tangga yang bahagia sebenarnya. Maka ketika ada keunikan, kita tidak boleh membandingkan dengan rumah tangga yang lain. Tapi dengan keunikan inilah kita membentuk ciri khas daripada rumah tangga kita. Maka untuk menyongsong masa depan rumah tangga si BE, maka tidak sama dengan menyongsong masa depan dengan rumah tangga si Ki yang lain contohnya. Karena dia punya spesifikasi masing-masing dan dia punya hati yang berbeda. Itu istilahnya, Pak. Oh begitu, Pak ya? Iya, Pak. Nah kalau begitu kesimpulannya tentu harus ada pemahaman bersama lah antara laki-laki dengan perempuan, atau boleh saya sebut antara suami dengan istri. Sebagai contoh seperti ini, Pak, katakanlah muncul egonya masing-masing. Tentu pada terjadi percekcokan itu tadi, tentu yang satu harus ada saling mengalah sehingga mereka bisa tetap membina secara harmonis. Bagaimana untuk pendapat Bapak itu? Justru memang itulah yang saya sebutkan. Kalau boleh berikutnya, dengan perbedaan ini, maka kesimpulan yang Bapak minta tadi, marilah bergandengan tangan menyongsong masa depan. Walaupun dengan jiwa yang berbeda, tapi masa depan kita satu tujuan. Itu yang luar biasa, Pak. Nah, jadi dengan perbedaan ini ada satu harapan yang sangat luar biasa, mampu bergandengan tangan. Jadi ketika kita berbeda, kita tidak one man show di dalam hidup ini. Tidak mungkin one man show sebagai suami istri. Walau bagaimanapun suami yang begitu pintar untuk mencari nafkah, ketika tidak ada gandengan tangannya, maka dia akan tetap timpang juga. Seperti itu dia, Pak. Ada yang mengatakan seperti ini, Pak. Ibarat panglima, suami itu sebagai panglima, kemudian istrinya sebagai kepala staf yang mengatur administrasi dalam satu teritorial, seperti itu katanya, Pak. Itu sangat benar sekali. Nah, jadi kalau salah satunya juga tidak ada, maka rumah tangga juga tidak akan bahagia. Jika hanya salah satu juga yang punya berkuasa, maka secara administrasi juga tidak benar, maka rumah tangga juga tidak akan terjadi harmonisasi. Maka harmonisasi keluarga yang sangat bahagia dengan mampu bergandengan tangan, nampaknya itu akan mudah ketika ada kesepahaman. Memahami perbedaan, itulah yang luar biasa. Memahami perbedaan, dan itulah yang terjadi pada saat ini. Jadi, kita bukan berbeda di mata Tuhan, kita berbeda di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan kita sama-sama sebagai ciptaannya. Begitu dia, Pak. Baik, sungguh luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Pemirsa yang kami hormati, demikianlah tadi keluarga masa depan, bahwasanya walaupun ada perbedaan, tapi biarlah perbedaan itu bisa menyatukan kita, dan keluarga itu harmonis dan bisa memahami satu sama yang lain. Selamat malam, pemirsa. Terima kasih, Pak Pendeta. Terima kasih, Pak.
Batam TV, Jembatan Hati.